Shalom Bapak dan Ibu sekalian, selamat mendengarkan khotbah dalam channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Saya setia mengikuti Mesbah Doa sejak tahun, bahkan sudah mengikuti channel Ibu dari tahun 2019. Saya menikah dengan suami saya dari Seberang, dan kami dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Awal pertama saya membuka channel Ibu, saya lewat-lewati saja. Tapi saya penasaran, saya kembali buka dan akhirnya saya mulai menonton. Saya banyak sekali diubahkan lewat semua khotbah-khotbah Ibu. Saya ingin bersaksi atas kemurahan Tuhan dalam hidup saya, Bu. Karena saya sudah berjanji kalau saya sembuh, saya akan bersaksi di Mesbah Doa. Saya mengalami sakit selama 2 tahun. Dan saya diantar suami ke dokter bolak-balik, tetapi hasilnya tidak ada penyakit yang dokter temukan. Maaf, penyakit saya, payudara saya bengkak dan rasanya sakit sekali. Saya pergi periksa ke dokter tetapi tidak ada penyakit. Jadi saya juga bingung. Ya, sudah periksa ke dokter tapi tidak ada penyakit. Tapi 2 tahun saya merasa sakit. Sampai akhirnya suami saya juga sudah menyerah. Ya, rasanya tidak ada harapan, saudara ya. Saya hanya bisa menangis kepada Tuhan, menangis dan menangis. Karena saya berpikir anak-anak saya masih kecil. Ketika satu saat saya ikut Mesbah Doa, saya dijamah oleh Tuhan lewat khotbah Ibu. Saya menangis. Saya sadar kalau selama ini saya menyimpan banyak kepahitan. Ya, saya kepahitan kepada mertua saya, kepada suami, kepada adik ipar. Dan jujur, saya juga sering melakukan dosa di mata Tuhan. Saya sadar, Bu, akan semua dosa itu. Dan akhirnya saya berjanji kepada Tuhan, saya bertobat kepada Tuhan. Dan saya bilang kepada Tuhan, saya tidak akan lagi mengulangi semua dosa-dosa saya. Bahkan semua dosa yang pernah saya lakukan, saya mengaku di hadapan Tuhan, saya mau bertobat. Puji Tuhan, mujizat terjadi, Bu. Saya mengalami kesembuhan dan dipulihkan Tuhan. Tuhan Yesus baik, sangat baik. Dan saya juga mau berterima kasih kepada Ibu Debbie untuk semua firman yang sudah Ibu sampaikan. Saya benar-benar diubahkan. Saya juga mau minta maaf, Bu, karena saya pernah kurang hati kepada Ibu. Ya, kurang hati itu kecewa. Karena pada saat saya sakit, saya terdorong untuk minta didoakan oleh Ibu. Saya menelpon Ibu beberapa kali, tetapi Ibu tidak angkat. Saya kecewa saat itu. Tapi ya saya tahu itu Tuhan tidak izinkan. Ya, dan saya memohon maaf. Ya, dan akhirnya Ibu berdoa sendiri dan Ibu mengalami mujizat. Saudara, kenapa saya sering kali berkata ketika engkau sakit, ketika engkau tertekan, ketika engkau mengalami masalah, jangan cari orang. Termasuk pendeta, jangan cari saya. Ya, malam ini kesaksian meneguhkan setiap kita. Ketika Ibu sakit, Ibu berusaha menelpon saya dengan harapan saya akan berdoa buat Ibu supaya Ibu sembuh. Saya mau berkata, doa saya tidak lebih manjur daripada doa saudara, karena Tuhan memberikan kita kuasa yang sama. Tuhan berkata, kuasa ini aku berikan kepada setiap orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku, menginjak ular dan kalajengking demi namaku. Ya, Tuhan tidak memberikan kuasa itu buat pendeta-pendeta saja, tetapi bagi setiap kita yang percaya. Saya bersyukur Ibu tidak bertemu dengan saya sehingga Ibu memutuskan untuk mencari Tuhan secara pribadi. Dan apa yang terjadi? Tuhan menyembuhkan Ibu. Ternyata Tuhan mau berperkara dengan Ibu. 2 tahun Ibu sakit, ke dokter tidak ditemukan penyakit apa-apa, tetapi Ibu kesakitan. Tapi ketika satu saat Ibu dijamah oleh firman Tuhan yang saya sampaikan di Mesbah Doa tentang jangan menyimpan kepahitan. Dan akhirnya Ibu nangkep firman Tuhan, sehingga Ibu bertobat, minta ampun, ya, membuang segala kepahitan kepada mertua, kepada ipar, kepada suami, kepada semua, bahkan dosa-dosa yang pernah Ibu lakukan Ibu akui, dan Tuhan mendatangkan kesembuhan. Itulah saudara, kenapa saya ingin saudara datang kepada Tuhan secara pribadi.
Karena Tuhan ingin berperkara dengan saudara secara pribadi. Saya hanyalah sebatas menyampaikan kebenaran. Ketika saudara tertegur atau tersentak dengan firman itu, ya datanglah pada Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bu, kesaksiannya luar biasa. Ya, saya memaafkan Ibu karena Ibu sempat kecewa dengan saya. Ya benar, firman Tuhan berkata, ya kita mengandalkan manusia pasti kecewa. Tapi ketika Ibu mencari Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Luar biasa kesaksiannya Ibu dari seorang ibu yang tinggal di NTT. Terima kasih buat kesaksiannya bagi kami. Saya percaya bukan sesuatu yang mudah. 2 tahun Ibu mencari dokter, berobat, tapi dokter tidak menemukan penyakitnya. Dan ternyata hanya semudah ketika kita bertobat. Tuhan bilang dan Tuhan berkata, makanya ya Tuhan bilang apa? Ya saling mengaku dosalah kamu supaya kamu sembuh dari penyakitmu. Ya firman Tuhan tidak pernah berbohong, firman Tuhan tidak pernah berdusta. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu sangat mungkin bagi Tuhan waktu kita sungguh-sungguh bertobat kembali kepada Tuhan. Baik saudara, ya bagi saudara yang mungkin berusaha terus menelpon saya, mencari saya dalam segala persoalan saudara, saya mau bilang malam ini kita diteguhkan lagi, ya cari Tuhan saudara, cari Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong, hanya Dia yang sanggup berperkara. Kita sudah mendengar banyak kesaksian ketika kita mencari Tuhan, bertemu dengan Tuhan, maka Tuhan memulihkan. Iya, kita akan lanjutkan. Tadi malam kita sudah selesai dengan Keluaran pasal yang ke-16, di mana diceritakan tentang ya Tuhan itu memberi ya mana kepada mereka saudara dan juga burung puyuh. Ya, dan dikatakan ambil seperlunya. Ya, berapa yang engkau perlu itu yang diambil. Ya, Tuhan memenuhi segala keperluanmu menurut ya kemuliaannya. Jadi bukan Tuhan memenuhi segala keinginanmu, karena keinginan dan kebutuhan itu berbeda. Kalau keinginan kita punya macam-macam keinginan, tetapi kalau kebutuhan ya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi jangan salah ya, kalau kita ingin ya belum tentu Tuhan akan memenuhi, tapi Tuhan tahu kebutuhan kita waktu kita sungguh-sungguh berserah pada Dia. Dan sekarang kita akan lanjutkan, sekarang kita akan membaca Keluaran pasal yang ke-17 saudara ya. Keluaran pasal yang ke-17 judul perikopnya adalah di Masa dan di Meriba. Ayat yang pertama dikatakan, ya kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Ayat yang kedua, jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Saudara, firman ini berkata mereka mulai berjalan saudara ya. Mereka berjalan, berangkatlah bangsa Israel dari padang gurun dan menuju ke padang gurun Sin ya, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Jadi kita membayangkan memang ya, mereka tuh berjalan dari satu tempat ke satu tempat. Memang ya di tengah jalan itu pasti haus. Tetapi Tuhan berkata bahwa Tuhan itu akan menyediakan bagi mereka ya makanan dan minuman. Mereka baru saja kemarin melihat Tuhan menyediakan burung puyuh, Tuhan menyediakan mana di pagi hari. Sekali lagi gara-gara urusan air mereka haus ya. Tapi memang saudara, Tuhan mengizinkan semua itu supaya melihat karakter mereka. Ya, ketika mereka tidak dapat air, dikatakan di sana, lalu ya mereka itu marah lagi kepada Musa. Mulailah mereka bertengkar dengan Musa. Perhatikan saudara, ketika menghadapi kesulitan, yang mereka bisa lakukan hanyalah bersungut bertengkar, bersungut bertengkar, bersungut bertengkar. Kenapa mereka tidak ya melihat
langsung dapat air? Kenapa Tuhan mengizinkan mereka 3 hari tidak ada air? Karena memang ini yang Tuhan mau rubah dari bangsa ini. Ya, karakter mereka ini yang tidak mau bertobat. Seperti kesaksian yang kita dengar tadi. Ya, kenapa Tuhan izinkan ibu sakit 2 tahun berobat kemana-mana, dokter tidak menemukan sakitnya? Ya, karena inilah, ya Tuhan mau ketika ibu menyadari, Tuhan mau bersihkan semua apa yang ada di dalam diri ibu. Ya, kepahitan, ya amarah, kebencian, seringkali kita tidak menyadari. Bangsa ini pun juga begitu, ketika menghadapi masalah, menghadapi tekanan, apa yang mereka lakukan? Bersungut bertengkar. Saudara, kalau kita menjadi orang yang suka bersungut bertengkar, maka mari kita bertobat, saudara. Jangan jadi orang yang suka bersungut, suka bertengkar. Apa sedikit bertengkar, apa dikit berkelahi, apa dikit tersinggung, apa dikit marah, apa dikit kepahitan. Maka ya, engkau akan melihat, saudara, kutuk yang akan kita alami di hidup kita. Maka kita akan jauh dari berkat-berkat Tuhan. Saya harus sampaikan malam ini kepada setiap kita. Mari jadi orang yang jangan suka bersungut, bertengkar. Ya, kenapa prosesnya menjadi lama dengan bangsa ini? Yaitu, saudara, kelakuan mereka itu loh, ya, yang sulit untuk dirubah. Bagi Tuhan menyelesaikan masalah kita itu terlalu mudah, tapi yang sulit, ya, dan Tuhan tidak dapat melakukannya adalah mengubah karakter kita. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Ya, Tuhan mau kita lah yang sadar. Bangsa ini gak sadar-sadar, saudara. Tuhan sudah menyatakan, baru mereka melihat bagaimana Tuhan memberikan mana, Tuhan memberikan mereka burung puyuh daging ketika mereka marah-marah. Ya, Tuhan berikan semuanya. Waktu gak ada air, sebenarnya kan mereka bisa tanya baik-baik, Musa, ya, ayo kita berdoa kepada Tuhan Musa, karena kita ini tidak ada air. Tapi ternyata tetap sama, saudara. Mereka marah bertengkar. Ya, marah bertengkar. Saya berdoa buat saudara hari-hari ini dalam rumah tangga kita. Jangan suka bersungut-sungut, jangan suka bertengkar, terutama ya di dalam keluarga. Dengan keluarga besar, jangan jadi orang yang suka tersinggung lalu bertengkar. Apa dikit marah lalu bertengkar, maka kita akan jauh dari berkat-berkat Tuhan. Kenapa diizinkan terus gak ada air? Karena Tuhan belum melihat perubahan dalam hidup mereka. Mereka kan bisa baik-baik tanya ke Musa, Musa, kita gak ada air loh ini, Musa, gimana ya Musa? Ayo kita berdoa sama-sama. Enggak, mereka marah, bersungut, mereka bertengkar dengan Musa. Ya, jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Ayat 2, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Perhatikan, saudara. Mereka tuh tahu Musa ini hamba Tuhan. Mereka itu tahu Musa ini orang yang dipilih Tuhan untuk membawa mereka keluar. Mereka tahu lewat Musa lah Tuhan banyak berbicara kepada mereka. Tetapi saudara lihat, mereka bertengkar terus dengan Musa. Sampai Musa berkata, kenapa kamu bertengkar dengan aku? Kamu itu mencobai Tuhan. Saudara, jangan jadi orang yang suka mencobai Tuhan. Apa artinya mencobai Tuhan? Ya, itu tadi, tidak mau bertobat. Kita tahu bahwa Tuhan sebenarnya sanggup menolong. Tapi dengan sikap kita yang suka bersungut, suka bertengkar, ya itu akan menjadi satu sikap yang mencobai Tuhan. Jangan mencobai Tuhan. Ya, Musa berkata, kamu ini mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Ya, Musa berkata. Lagi-lagi saudara, bangsa ini mengeluh ya, karena mereka mengalami masalah. Ya, bukannya mereka berdoa, malah bertengkar dengan hamba Tuhan lagi, Musa, saudara. Coba. Ya, aduh ya, benar-benar bangsa ini ya menguji banget ya, kesabaran, saudara. Beberapa masalah dapat diatasi sebenarnya dengan berdoa, dengan mengambil ya jalan keluar, berpikir yang baik. Ya, tetapi beberapa lain juga bisa diatasi dengan berdiskusi, berkonseling. Ya, tetapi juga ada masalah yang dapat diatasi dengan ya kita bergumul dengan Tuhan. Saudara, ya mari kita tekun mencari Tuhan. Jangan mengeluh, jangan bertengkar.
Ya, di dalam keluarga pun seperti itu. Kalau ada masalah, mari kita berdoa. Ajak keluargamu berdoa. Jangan berkelahi, jangan bertengkar. Itu bukanlah jalan keluar. Ada orang itu, saudara, tidak bisa diajak bicara baik-baik. Menyelesaikan masalah pasti ribut. Ya, kita menemukan ada orang-orang begini nih, orang sakit jiwa. Nggak bisa diajak duduk. Ya, ada orang-orang yang datang sama saya, istri-istri, Bu, suami saya itu gini-gini. Saya bilang ajak bicara baik-baik. Suami saya itu nggak pernah bisa diajak bicara baik-baik, Bu. Aduh, pokoknya dia itu saya ajak bicara sedikit ribut. Ada bapak-bapak juga yang datang kepada saya berkata, istri saya tuh, Bu, nggak bisa diajak bicara baik-baik. Ya, nggak suami, nggak istri. Kalau hari ini kita menjadi orang seperti itu, bertobat. Demikian juga anak. Ya, jangan jadi anak yang suka bermerontak dan bertengkar dengan orang tua. Kalau dinasehatin, dengar baik-baik. Karena ketika engkau bertengkar, engkau bersungut, engkau marah, memberontak, engkau memiliki sikap yang suka mencobai Tuhan. Mereka berpikir Tuhan gak bisa kasih mereka air. Sikap bersungut dan bertengkar itu adalah sebuah tanda bahwa kita ini menyepelekan Tuhan. Tidak menganggap bahwa Tuhan sanggup. Sebaiknya coba kalau kita hadapi masalah, duduk di kaki Tuhan, berdoa, cari wajah Tuhan, saudara, ya. Musa berkata, engkau mencobai Tuhan. 3, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Bolak-balik bangsa ini ketika mengalami masalah di padang gurun, mereka berkata kepada Musa, kenapa kamu bawa kami keluar dari Mesir? Mereka lupa ketika mereka ada di Mesir, merekalah yang berdoa, berseru-seru kepada Tuhan, mereka mau dilepaskan dari perbudakan. Setelah Tuhan menolong, membawa mereka lewat Musa, lewat berbagai mujizat, mereka terus menyalahkan Musa. Itulah, saudara, kebanyakan sifat kita ini juga orang Kristen seringkali. Ya, kita menyalahkan Tuhan atas segala yang kita alami. Ya, kita pengen kembali lagi kepada dosa. Sudah enak-enak hidup di tanah perjanjian, menikmati damai sejahtera sukacita. Ketika ada masalah, pengen balik lagi ke dosa. Ternyata ikut Tuhan tuh tidak enak. Lebih baik saya ikut dunia. Hati-hati, saudara. Ini bangsa Israel ini mencobai Tuhan. Ya, lalu dikatakan di sana, ya, lalu berseru-serulah Musa ayat 4 kepada Tuhan. Katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Bayangkan, saudara, sampai Musa aja takut, ya. Musa berkata, Tuhan, apa yang aku harus lakukan dengan bangsa ini? Mereka udah haus, sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Kasihan Musa, saudara, ya. Bayangkan kalau Musa sampai sudah diancam seperti itu, merasa terancam juga dia. Ayat yang ke-5, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Ayat 6, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara, kita melihat di sini, ya. Akhirnya Tuhan berkata kepada Musa, Musa, kamu berjalan. Ya, lalu pukulkan tongkatmu ke gunung itu. Ya, yaitu gunung batu di Horeb. Lalu ketika Musa memukulkan tongkatnya ke gunung batu itu, maka keluarlah air, saudara. Dan dinamai tempat itu Masa dan Meriba. Kenapa? Karena di tempat itu orang Israel bertengkar. Dan di tempat itu mereka mencobai Tuhan dengan berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara,
Jangan pernah mencobai Tuhan. Orang yang mencobai Tuhan seringkali berkata, Tuhan itu ada atau tidak? Ya, Tuhan itu berkuasa atau tidak? Kalau Tuhan itu ada, kenapa hidupku begini? Kalau Tuhan memang ada, kenapa aku mengalami ini? Saudara, mari kita bertobat. Ya, mari kita datang kepada Tuhan dan mengaku, Tuhan, kami percaya Engkau tuh ada dan Engkau sungguh-sungguh ada. Jangan pernah mencobai Tuhan dengan merasa bahwa Tuhan itu tidak ada. Kalau kita hari ini sedang menghadapi pergumulan, beban yang berat, tekanan atau apapun, jangan pernah berkata bahwa Tuhan itu tidak ada. Jangan merasa Tuhan tidak ada. Itu adalah salah satu cara, itu adalah salah satu sikap engkau mencobai Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua diberi kekuatan untuk terus percaya, untuk terus berharap, bahkan untuk terus yakin bahwa Tuhan itu ada dan Dia hidup. Di tengah persoalan seberat apapun, tetaplah percaya dan berkata, kami percaya Engkau itu ada Tuhan, dan Engkau sanggup melakukan segala sesuatu di hidup kami. Mari kita merenungkan firman ini, saudara. Kita mau sungguh-sungguh bertobat, kita membawa pertobatan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih buat malam ini Bapa, Engkau Tuhan yang mengajarkan kepada kami. Engkau Tuhan yang membimbing kami, Engkau Tuhan yang menyatakan kepada kami bahwa sesungguhnya kami tidak perlu khawatir dengan hidup kami, sebab Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ampuni kalau seringkali kami juga punya sikap mencobai Tuhan. Kami sering bertanya apakah Tuhan itu ada atau tidak di tengah-tengah kami. Ampuni Tuhan, biarlah kami memiliki hati yang percaya. Kami belajar dari kisah bangsa Israel, bahwa kami harus sungguh-sungguh menaruh harapan dan rasa percaya kami kepada Tuhan. Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang terus setia mencari Engkau. Dalam segala pergumulan beban hidup mereka, Tuhan turut bekerja. Apapun yang sedang mereka gumuli hari-hari ini, mungkin mereka merasa berat, terlilit hutang piutang, rasanya tidak ada pertolongan. Tapi biarlah kami terus berharap bahwa Tuhan ada, yang ingin menjual aset, yang ingin mencari pekerjaan, mereka yang terlilit di dalam masalah-masalah ekonomi keuangan, di dalam masalah pemulihan keluarga rumah tangga. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bagi setiap mereka yang terikat dengan dosa yang ingin dilepaskan dari kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, dari dosa-dosa keduniawian, minuman keras, obat-obatan terlarang, rokok, narkoba, obat tidur, obat penenang, dari segala macam dosa-dosa yang mengikat Tuhan, baik itu ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kepahitan, dendam, amarah, kekecewaan. Kami buang semua itu di dalam nama Yesus. Lepaskan setiap kami Bapa, agar kami boleh sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berkati dalam setiap keluarga rumah tangga, ada suami-suami yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati setiap anggota keluarga kami mungkin yang sedang terbaring sakit. Biarlah di tempat pembaringan kami boleh belajar dan tahu rencana Tuhan. Seperti kesaksian malam ini, 2 tahun berobat tidak menemukan penyakit apapun. Ketika Tuhan berbicara, kepahitan harus dilepaskan, harus dibuang. Ketika Dia bertindak, Tuhan memberi kesembuhan. Kami bersyukur, berbicara kepada kami Tuhan, sampaikan apa yang harus kami lakukan, dosa apa yang harus kami buang, supaya hidup kami berkenan di mata Tuhan. Berkati setiap rumah tangga anak-anak takut Tuhan. Setiap kami juga yang menderita sakit, kami percaya Tuhan punya rencana. Sembuhkan setiap sakit penyakit kami. Kami buang segala dosa kami Tuhan. Ampuni setiap kami. Kami patahkan serangan-serangan kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau terus memberkati juga Bapa. Setiap mereka rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Roh kemandulan kami tolak di dalam nama Yesus. Engkau terus memberkati yang berkekurangan, Engkau cukupkan. Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
Tuhan berkati bangsa ini dengan hujan pertobatan. Terjadi pertobatan di tengah-tengah umat-Mu, rakyat Indonesia Tuhan. Mereka meninggalkan dosa, meninggalkan segala pemberontakan, meninggalkan Tuhan segala, kami berdoa, roh-roh terorisme, segala hal yang coba mengganti ideologi Pancasila dengan yang lain kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan berkati pemimpin di negara kami. Menjelang pemilu 2024, Tuhan sudah menetapkan pemimpin yang terbaik bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden Jokowi Tuhan, seluruh kabinet yang ada, semua Polri, TNI yang turut bekerja sama menjaga bangsa ini. Tuhan beri damai sejahtera, roh takut akan Tuhan. Engkau juga memberkati bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tutup pengusahaan kuasa darah-Mu Tuhan, hujan pertobatan juga tercurah. Berkati setiap mereka yang setia berdoa di mesbah doa. Kami percaya malam ini yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Kami menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup. Mari buka hati dan tangan kita, saudara. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan memberkati, menyertai, dan meluputkan hidup kita mulai dari malam ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin.